Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min ma'asil udhun, ialah sebagian dari maksiatnya telinga. Wa min ma'asil udhun, ialah sebagian dari maksiat telinga. Al-istima'u, ialah mendengarkan ila kalami qaumin, pada pembicaraan kaum, pada pembicaraan kaum akhfau, yang merahasiakan ya kaum itu pada pembicaraan, anhu, dari orang yang mendengarkan. Jadi termasuk dosanya kuping ialah mendengarkan pembicaraan orang yang mana pembicaraan itu memang dirahasiakan. Jadi rahasia kita dengarkan, apalagi langsung sengaja ngintip ya. Sengaja ngintip rahasia itu termasuk dosanya kuping, dosa telinga. Kata Rasulullah, man istama'a ila hadithi qaumin wa huwa lahu karihuna subba fi udhunihi bil anuk. Subba fi udhunihi al anuk, artinya apa? Barang siapa yang mendengarkan pembicaraan orang yang memang dirahasiakan, nanti siksaannya adalah akan dituangkan timah yang meleleh di kupingnya ini. Kalau belum diampuni, tapi ya, kalau belum tobat, belum diampuni dosanya oleh Allah, maka siksaan orang yang suka mendengarkan rahasia orang lain dengan sengaja, apalagi sengaja ngintip, maka siksaannya ialah akan dituangkan di kupingnya ialah timah yang meleleh. Subba fi udhunayhi al-anuk yaumal qiyamah. Wa ilal mismar, dan juga mendengarkan seruling. Tahu seruling, Be? Seruling. Alat musik, seruling. Terus wat tumbur, dan tumbur itu kecapi, apa alat musik juga itu. Wa sa'irul aswatil muharramah, dan semua suara-suara yang diharamkan. Nah, cuman kalau untuk masalah alat ini, alat apa tadi? Ya seruling, ya intinya alat musik ya. Kalau alat musik ini ulama beda pendapat, khilaf di antara pendapat ulama. Ada yang mengatakan mutlak haram, termasuk yang dianut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad mengatakan haram mutlak musik itu. Makanya kalau ibu dengarkan radio Fajri, pernah dengar pernah muter radio Fajri enggak? Radio Fajri, radio kebangkitan Islam gitu kan. Ada di Bogor itu stasiunnya itu. Saya kadang-kadang kalau naik mobil punya abah tuh, beliau sering muter itu, sudah nggak muter yang lain, hanya nggak pernah nyari beliau. Nah, di situ isinya pengajian terus. Nah, itu yang kalau saya amatin tuh selama ini, beliau kayaknya radio Fajri itu mengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau haram mutlak musik, tidak ada musik. Iya. Iya, hadisnya begitu sih. Ya, tapi intinya pada semua alat musik sebetulnya. Jadi begini, kalau pendapat Imam Ahmad itu diharamkan mutlak ya. Jadi di radio itu, saya cerita radio sebentar. Itu kalaupun pas ada jeda tuh ya, dia pakai selawat tanpa lagu, tanpa musik. Kayak nasyid saja itu, nasyid. Tapi nggak ada musiknya. Coba kalau ibu punya HP ada radionya, coba putar radio Fajri. Nah, cuman di situ kayaknya itu ajan Wahabi. Ada beberapa pelajaran yang akidah itu seperti akidahnya Wahabi. Jadi kita harus hati-hati ya kalau memilih radio itu. Nah, sekarang memang media sosial macam-macam. Kalau yang aman itu, kalau ibu mau menyetel radio yang aman tuh radio Wadi Bogor juga. Kalau itu punya Ahlus Sunnah wal Jamaah Bogor, radio Wadi FM namanya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau radio Fajri itu ada beberapa ajarannya yang pernah saya dengarkan itu sama dengan Wahabi yang dari segi akidahnya. Jadi mengatakan Allah Ta'ala berbentuk, Allah Ta'ala jisim. Itu diantaranya.
Iya, jadi begini, untuk musik keseluruhan itu khilaf pendapat ulama. Ada yang mengatakan musik itu mengatakan haram apabila melalaikan. Nah, melalaikan kepada zikir kepada bengeng kepada Allah. Tapi ya satu lagi mengatakan selama musik itu tidak melalaikan, apalagi dengan musik nambah khusyuk, nah itu justru bagus tuh, dianjurkan. Kan ada itu beberapa metode thariqah sufi kalau nggak salah. Nah ini ada orang Aceh nih kebetulan. Di Aceh apa namanya Bu? Thariqah apa? Saman ya ada ya? Gimana? Thariqah Saman. Tari Saman kan dari Aceh kan? Tari. Ya. Itu kan dari kan asal usulnya kalau nggak salah tuh tarian sufi itu. Oh iya. Ya ajaran orang sufi yang mengikut thariqah Saman itu. Jadi mereka justru ketika zikir malah joget-joget. Iya, kalau Iya. itu begini Pak. Iya, terus ada musiknya nggak di Aceh aslinya? Enggak. Nggak pakai musik. Oh, Cuman iya. dia goyang doang. Mm-mm. Karena memang begini ya, ada beberapa orang yang khusyuk itu, jangankan mereka ya, kita aja kadang-kadang kalau khusyuk nih, nggak terasa goyang-goyang, ya kan? Ya kan nggak terasa. Zikir dia. Iya, nah, jadi tapi kalau Wahabi mengatakan itu goyang-goyang tuh katanya bukan apa? Dikatakan menyerupai orang Yahudi katanya. Itu nggak boleh. Padahal kita sudah apa? Refleks ya. Saking khusyuknya. Tapi kalau dikir itu kan lebih dari ilmunya sebelah kiri. Iya kan, nah itu kan ingin menarik apa supaya betul-betul jalan, nggak jalan kan. Jadi ketika la ilaha illallah kan begitu ya. La ilaha illallah ke kiri ya, kalau nggak Biasa salah. lah ke kiri ya Pak. Enggak illallah, ilallahnya ke kiri. La ke atas. Nah, gini. La ilaha illallah. Ke kanan. Oh iya. Iya, Ditarik dari sini. iya. Set. Ke kanan. Kalau baca lah niatnya apa Pak? Kenapa? Lah niatnya apa? Ya. Maksudnya di hati apa? La ilaha sudah tidak ada lagi sudah. Tidak lagi nih. Kita nggak ada. Semua tidak ada. Misalkan tiada Tuhan selain Allah itu enggak usah. Iya, intinya seperti itu. Dia apa namanya? Menghayati bahwa tidak ada apapun sudah nih. Kecuali yang ada hanya Allah. Allah saja yang ada gitu. Jadi tidak ada yang lain sudah. Begitu. Kan beliau pikir muridnya Habib Jadi Umar. Lutfi. Oh, Sering ikut pengajian beliau. Sampai ada ini digigit nggak terasa. Digigit nyamuk nih. Terus saking busuknya nggak terasa. Gentle aja. Angkat itu. Ya. Saya tidak. Dia nyari bukti. Kalongan. Beliau orang Kalongan aslinya. Cuma di sini putranya ada sini. Putri ya, putri apa putra? Ya. Jadi beliau nginep di Wisma. Nanti ibu juga dipromosikan teman-teman yang misalnya dari jauh nih, pengen sempurna ikut sholat tasbih entah malam Jumat, silakan nginep aja di sini sehari semalam 150. Ya cuman gak ada AC-nya, nggak pakai AC, ada kipas, ada tempatnya enak, terus ya menurut saya harga segitu ya sudah cukup lah, apa tidak terlalu mahal. Sehari semalam 150, kalau 2 hari 300 gitu. ya, ke sana. Di sini tempatnya, di tempat saya tuh. Ah, Kita dari sini terasa kita fit Wisma nginep, bel nginep. ini dari pusat. Dari pusat ini ditarik ke atas. Gitu. Aslinya nanti hilangnya ke kanan. Nah, yang sudah selesai kayak gitu. Jadi selesai sholat. Ini yang saya bukan saya selesai sholat mesti melanjutkan. Nah, ini tidak bernafas, lidahnya ke atas, Ya. tidak bernafas sekuatnya. Ini ditaruh di bawah jantung, tidak cukup bernafas, berjerit tidak bernafas. Jadi setelah tidak bernafas. Gigit Pak. Nafas. Ini
Tasawuf. Yang apa? Ya. Itu namanya tawajud. Tawajud. Berarti tawajud serah diri ya. Iya, jelek. Ya, jadi itu Oh, kemana bisa? apa tadi? Maksiat kuping begitu. Toreko. Nah, cuman kalau pendapat kita mazhab Syafi'i ya, itu ada juga ulama yang memperbolehkan musiknya, termasuk Imam Al-Ghazali. Bahkan ada guru saya itu almarhum sekarang. Guru saya itu kalau lagi gambus ya, gambusan. Dia kan kalau gambus pasti lagunya sholawat gitu kepada Rasulullah. Cerita cinta tapi cintanya kepada Rasulullah. Ya, ketika gambusan. Itu sampai saya pernah dengar, pernah beliau tuh seakan-akan terbang kata orang. Gak di tanah. Saking khusyuknya dengan menggitar baca sholawat Rasulullah itu. Ini saya dengar cerita dari orang yang saya nggak ngeliatin ya. Dari santri lama tuh. Jadi beliau itu sampai nggak injak tanah. Bahkan ada lagi kisah kisahnya Kisepuh yang paling sepuh itu ya. Beliau itu dulu itu nggak pernah dilihatin sholat Jumat di pondok itu. Kalau Jumatan nggak pernah ada beliau itu. Nggak tahu kemana ya. Tapi santrinya sholat. Tapi ketika ada gambus, beliau langsung, bahkan sekalipun lagi ngajar namanya, lalu ada gambus tuh, musik gambus yang dengan sholawatnya, langsung gabung beliau. Boleh tuh Pak Ustaz? Hah? Boleh kan? Iya, makanya jadi kalau ya karena tadi saya katakan kalau mazhab Imam Ahmad memang mutlak haram musik itu nggak boleh karena melalaikan. Tapi mazhab yang kita punya pada Syafi'i mengatakan selama yang haram itu ketika sampai melalaikan, malahi namanya, alatul malahi itu yang bisa melalaikan. Nah, itu yang diharamkan. Tapi selama tidak melalaikan, minimal makruh saja itu. Kalau nggak melalaikan, apalagi sekedar menghilangkan jenuh ya, kalau jenuh tuh sebentar putar musik ya biar nggak jenuh banget. Itu minimal tuh maksimalnya tuh makruh saja. Tapi kalau sampai melalaikan ya haram. Tapi kalau bisa menarik cinta kepada Rasulullah misalnya, nah itu bagus itu. Guru-guru saya itu rata-rata pinter musik tuh. Bukan hanya pinter kitab lah. bukan hanya alim, tapi juga suka main musik. Soalnya itu sih waktu aslinya agama Islam itu kan adanya musik berbagai macam. Oh iya. Musik juga ini musik itu. Ya. Jadi terutama metodenya Wali Songo, di antaranya Sunan Bonang. Beliau kan dakwahnya melalui musik, Sunan Kalijogo. Kalijogo itu Sunan Kalijogo. Kalijogo. Dulu kalau mendengarkan. Ya, soalnya kalau langsung diajak masuk Islam mungkin mereka apaan gitu kan ya. Tapi kalau dibikin pertunjukan, karakternya kalimat soto. Apa kalimat soto? Kalimat syahadat. Kan? Kalimat syahadat. Karakternya itu. Jimat kalimat sodo kalau orang Jawa. Itu dari jimat kalimat sodo. Ya, gamelan, kalau gamelan itu Sunan Bonang kalau nggak salah. Sunan Bonang. Ya emang metode ya, cara berdakwah itu nggak masalah. Dan cara musik itu bagus. Justru kan sebagian orang kalau langsung dengar ceramah itu alergi ada itu kan. Tapi kalau dengar musik kayak musiknya Omar Irama itu kan. Menarik. Ya kadang-kadang dipikir-pikir tuh setelah dengar musik tuh. Oh, bener juga itu. Bener juga itu. Lanjut. Wasta'il aswatil muharramah, dan semua suara-suara yang diharamkan ya. Nah, termasuk apa? Ya bukan hanya musik ya sebetulnya ya. Perkara yang diharamkan itu termasuk orang lagi lagi ngerumpi, nyebutin kejelekan orang gitu ya.
nyebutin kekurangan orang, termasuk gosip itu sama itu. Jadi bukan hanya musik yang termasuk dengarkan kan. Kalau di gosip itu kan ada dua kan ya, udah dua kemungkinan menerangkan kebaikan orang, keduanya membeberkan keburukan artis kan begitu. Kalau kebaikan boleh. Ya kalau kebaikan nggak apa-apa. Jadi bukan hanya alat musik ya. Apa saja yang suara-suara itu menunjukkan keharaman, kita nggak boleh mendengarkan. Itu maksiat kuping. Wa kastima'i ilal ghibah. Lanjut. Wa kastima'i ilal ghibah, dan juga seperti mendengarkan orang berghibah, menghibah. Apa ghibah? Ngomongin orang. Apa? Ngomongin orang. Menyebutkan kekurangan orang atau apa adanya orang, yang mana orang itu ketika dengar dia nggak suka, sekalipun hal yang sepele. Contoh, ada orang kulitnya hitam misalnya nih, lalu disebut, dan dia kalau dikatain, dibilangin hitam, dia marah. Memang hitam orangnya, ya memang hitam. Nah itu namanya ghibah sudah ya. Tapi kalau dia nggak hitam dibilang hitam, nah itu parah lagi itu. Buhtan namanya itu, mengada-ngada malah itu, memfitnah. Itu bahaya lagi. Dan itu bukan hanya kejelekan dari ini, Bu. Bukan hanya kejelekan yang dari dia, termasuk dari barang-barang dia juga. Misalnya dia punya motornya jadul. Oh itu si ini yang motornya jadul. Dia ketika didengar kalau motornya dibilang jadul atau apa, dia marah, itu juga termasuk ghibah. Atau dia misalnya siapa si A, si ini yang pelit nih, perangainya misalnya, itu juga sama. Andai kata dia dengar dikatakan pelit, dia marah, dan dia memang pelitnya, itu juga sama, itu ghibah. Jadi bukan termasuk. Andai kata dia punya kucing misalnya nih, kucingnya paling disayangin, lalu dikatain, wah kucing dia itu suka menyuri misalnya, dan dia marah, itu juga termasuk ghibah. Tapi kan kadang Pak Ustaz kesel Pak Ustaz. Iya, jangan disebutin. Tanya itu Pak Ustaz. Ada kesel, berak kemana-mana. Ya, tapi kan begini, kan untuk kategori itu kan ada istilah kategori dosa besar, dosa kecil ya. Insya Allah kalau memang dia marah ketika itu, tapi ketika suatu saat kita meminta maaf, dan andai kata diceritakan hanya mengatakan itu, dia akan memaafkan kan. Pastilah, masa kalau hanya diceritain itu, mungkin ketika ngerasain marah, tapi suatu saat dia akan memaafkan kalau hanya sekedar itu kan. Artinya itu masuk pada kategori yang kecil. Tapi kalau yang besar-besar sampai menghilangkan martabat beliau, mungkin beliau tidak akan mudah mengampuni kan begitu. Tapi kriteria ghibah termasuk juga tadi itu, sekalipun kecil gitu ya, masuk pada kategori ghibah namanya. Dan itu bukan hanya sekedar diucapkan, Bu. Bukan, juga enggak. Kalau sekarang tuh ditulis pakai WA. jaga lisan dan jari itu Mas. Iya. Jadi ditulis pakai WA bahwa si dia begini-begini. Nah, itu sama. Kalau gitu, kalau dulu kan nggak ada WA ya. Nah, sekarang ada WA tuh, hati-hati. Curhatnya di WA ya. Iya. Nah, tetapi kalau nggak disebut orangnya nggak apa-apa. Kalau nggak disebut orangnya, nggak disebut orangnya nggak apa-apa. Jangan singgung. Tapi jangan dipepet-pepetin ya. Tapi kan itu jadi jangan-jangan ke saya gitu kan. Nggak Tapi tahu kalau padahal ya nggak tahu enggak, siapa. kalau enggak nyebut enggak apa-apa. Kalau tapi jangan dipepet-pepetin, malah dipepet-pepetin di ciri-cirinya kok kayaknya ke saya, itu beda lagi itu. Bikin orang maaf. Iya. Tetap aja nggak peka. Ya makanya kan manusia itu memang, kata Rasulullah itu apa, kullu bani adam khata'un. Anak Adam pasti punya salah ya. Ya makanya dianjurkan sering saling salaman, tuh ya, minta maaf barangkali ada kemarin pernah. Ya namanya manusia, apalagi lidah enggak bertulang kata orang tuh. Pasti di antara kita juga mungkin pernah ya saling beberapa kata-kata yang pernah ketika didengar oleh anda kita nih kita nggak suka, masuk ghibah itu. Ya kalau sedikit ya saling maafkan lah gitu ya, saling maafkan. Ya salaman, minta maaf. Bisa Pak Ustaz. Iya.
Dan wajar kalau manusia itu bersalah ya, karena memang manusia bukan malaikatnya. Kalau malaikat ya tidak ada yang berbuat salah. Wan namimah, dan mengadu domba. Jadi mendengarkan orang sedang mengadu domba. Sa'il aqwal, dan semua ucapan-ucapan al-muharramah yang mengharamkan, yang diharamkan. Bi khilafi ma, beda dengan perkara idza dakhala alaihi sima' qahran. Idza dakhala alaihi, ketika masuk yamma alaihi, ketika masuk alaihi kepada orang asimau, apa pendengaran, kohron, karena terpaksa. Artinya begini, kecuali kalau memang ada perkataan-perkataan yang haram tapi maksudnya dia sudah terpaksa, gak bisa ditolak lagi. Lanjut ya. Wa karihahu, dan dia juga membenci, gak suka. Nah ini sering terjadi juga kayak gini nih ya. Iya, Pak Ustaz, saya sering. Wa lazimahul ingkar, dan juga wajib kepadanya mengingkari ya. Ingqadar apabila mampu. Nah artinya begini, kecuali kalau memang suara itu sudah gak bisa lagi dibendung ya. Apa contohnya? Ada sekarang nih musim apa nih? Pemilihan umum ya, pemilu ya. Nah tuh kadang ada orang yang orasi itu langsung menyebut, ngerasain, bahkan mencaci maki orang lain, lawan politiknya. Gak mungkin dibendung suara itu kan. Nah ya mungkin kalau bisa tutup, atau kalau minimal kita harus mengingkari, harus ingkar. Saya nggak setuju dengan pendapat engkau, katakan dalam hati itu, saya nggak setuju dengan pendapat engkau. Tapi kalau bisa kita menghalangin kalau mampu. Jangan ngerasain ya, kalau ya artinya kalau mampu ya, tapi gak mungkin lah. yang mampu itu ya mungkin pemerintah yang mampu. Jadi artinya ketika ada suara atau begini, tiba-tiba lagi pas kita lagi kayak gini nih, nah misalnya saya nih ngerasain orang, misalnya nih saya sendiri nih ngerasain orang, tiba-tiba ada datang satu, kan bingung dia, ini Ustadz ngerasain, masa saya mau ngasih nasihat itu ya, sudah kadung nimbrung di sini itu ya, semua balik jadi nggak nyaman ya. Tapi hatinya ingkar, nah itu tidak apa-apa itu. Jadi ustadznya saja yang dosa itu. Kan nggak enak, masa mau nasihatin ustadz misalnya nih, atau orang tua nggak berani langsung. Nah, ya, tapi hati ingkar, jangan ikut ngeiyain. Nah, kalau ngikut ngeiyain, ya sama itu. Al-mustami' syarikul qail namanya itu. Yang mendengarkan sama dengan yang ngomong. Berarti Ustaz kalau misalnya kan Iya suka, saya juga kadang begitu, teman-teman tuh tiba-tiba lagi ngobrol ngerasain tuh saya masuk tuh, ngomong gak enak tapi sudah tahu kalau ngerasain tuh ya harus ingkar. Kalau sejauh mungkin mengingkari, kalau bisa pergi aja, harus membenci. Kalau ini perbuatan ingkar, cuman kita nggak berani, nggak sanggup untuk menasihatin. Tapi kalau kita langsung nimbrung mengiyakan, oh iya ya, nah itu sama itu. Sekalipun dia nggak ngomong, pendengar sama dosanya dengan yang ngomong. Karena tidak mungkin terjadi omongan kalau tidak ada yang mendengarkan. Jadi dua-duanya sama itu, sama dosanya. Boleh, bagus itu, mengalihkan pembicaraan, nggak apa-apa. Jadi agar dia nggak nerusin ngerasain orang, kita alihkan pembicaraannya ke topik yang lain. Nah bagus itu. Itu namanya usaha untuk menghentikan ghibah. Jam berapa? Jam berapa? kurang seperempat nih, kurang 20, jam 3 kurang 20, jam 14.40. Jam 3 biasanya keluar. Jam 3 kan kalau di pengumuman 14.45. Kalau di SMP jam 3 pas. Kalau SD kan Kalau SD gak diumumin. itu wali kelas. Enggak di bel. Langsung keluar aja kalau SD. Jadi pas belnya tuh ketika pas jam 3 biasanya itu. Ini baru 14.40. Nanti masih kurang 20 menit. Biasanya kan yang SD 14.45. Ini Vina belum kesini. Oh iya betul.
Dia kelas 4 sekarang ya? 5. 5 ya, 5. Lah SMP mah udah keluar. Oh iya. Kalau liatin jam kali. Tiket. Jadi paham Bu ya, paham ya. Jadi dosanya apa tadi dosanya? Dosanya orang yang mendengarkan rahasia orang yang memang dirahasiakan, apa dosanya tadi sisanya? Ya, kupingnya dituangin timah yang meleleh. Kayak apa ya? Bayangin. Bisa dibayangkan tuh. Kalau tidak bertobat kepada Allah dan tidak minta ampun. Jadi kalau kita dosa kepada orang lain tuh beda dengan dosa kepada Allah ya. Kalau dosa kepada orang lain tuh kita harus meminta maaf kepada orang itu ya. Dan kalau itu kaitannya dengan pencemaran nama baik, dia juga harus membersihkan nama itu. Misalnya terlanjur kepada orang menjelek-jelekan si A begini. Sudah di media sosial misalnya nih. Itu selain minta ampun kepada orang si A itu, kita juga membersihkan bahwa apa yang saya katakan kemarin itu bahwa si A begini itu tidak benar, itu bohong. Itu harus. Cara tobatnya begitu. Itu kalau urusan kepada sesama manusia. Lanjut apa sharing? Udah selesai ya pasal ini. Nah, kalau tentang musik ya tadi itu selama musik itu tidak melalaikan itu maksimal tuh makruh. Maksimal makruh. Ada ulama yang seperti itu pendapat. Tapi kalau sampai melalaikan haram. Kalau Musik di pesta gitu. kenapa? Musik kayak di pesta. Musik apa saja? Ya kayak Agustusan dangdutan Pak Ustaz. Iya, kalau itu melalaikan itu. Jelas melalaikan itu. Hah? Ini bukan pemainnya Bu yang di sini, mendengarkan saja. Mendengarkan saja. Iya. Mendengarkan. Nonton gitu ya, ikut nonton gitu. Iya, mendengarkan saja. Tapi itu temen saya itu di familis tuh pakai hijab semua tapi biduan Kenapa? familis dan familis terkenal dari Cipondo. Kenapa? Ya maksudnya warga Tunggala pada pakai hijab semua. Goyang-goyang enggak? Enggak bayangin kalau masih ada cuma akhirnya gede aku. Iya enggak. Ini bagus, hijabnya bagus ya. Makanya tadi itu, jadi kalau sekalipun dia pakai musik dangdut misalnya nih, tapi ternyata di situ ada nilai dakwah. Sairnya sair dakwah. Nah, saya enggak apa-apa itu ya. Itu kan dalam Kan kalau kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu termasuk guru besar di Mas Al-Azhar ya. Musik itu kata beliau itu seperti kalam di pembicaraan. Kalau pembicaraan itu mengarah kebaikan ya baik. Tapi kalau pembicaraan itu mengarah ke jelekan jadi jelek gitu. Ya jadi sekalipun musik dangdut Bu ya, dangdut misalnya nih. Tapi Kan maksudnya nggak goyang. iya, dangdut atau apa? Atau campur sari gitu ya. Yang penting nanti isi kandungannya itu justru berdakwah, mengajak kebaikan. Itu enggak apa-apa. Seperti yang disampaikan siapa itu? Cak Non ya. MH Najib. Masih dari yang Iya. itu. Mm-mm. Nah, yang mengharamkan mutlak musik itu ya Ustaz tadi siapa? Yang mengandung gairah gitu. Imam enggak, yang mutlak mengharamkan musik itu Imam Ahmad. Itu mutlak tuh, jadi tidak ada musik sama sekali. Lanjut apa cukup? Mas sharing-sharing? Sharing aja. Mungkin ada yang mau disaringkan. Kan kalau sharing lebih luas Iya, bahasanya. Pak Ustaz. Kalau ini kan hanya tergantung daripada pasalnya. Ada apa aja boleh. Gimana bulan Asyura kemarin puasa? Alhamdulillah. 10? 10, tanggal 10. 9 dan 10 ya. Ya. Ibu nulis bismillah lagi. Enggak, Pak Enggak. Ustaz, saya kan abis sholat tasbih dari sini saya malamnya ngantuk pulang. Itu malam 10 Muharram itu. Oh, memang nulis Bismillah itu harus Pak Ma- malam kan? atau setelah Ya jadi kalau aturannya itu malam sih. Malam kan bukan siang harinya kan. Iya. Iya, saya kan pas saya nulisnya kan siang. apa jam Iya. berapa itu udah malam banget. Ya, yang penting apa-apa, masuk yang 10 pas Muharram. Sebelum Iya malam-malam 10. Nggak apa-apa. subuh ya sama dia Pak Iya. Ustaz. Kan bismillah sendiri itu Bu, apa? Memang kan ada sebuah hadis ya. Ketika ada keterangan di dalam kitab kalau nggak salah di Enet Tolibin kalau nggak salah.
Itu ketika Bismillahirrahmanirrahim tulisan itu jatuh ke tempat yang rendah itu ya. Itu Allah Ta'ala ngutus malaikat itu untuk memayungi Bismillah itu sampai ada suatu orang yang menyelamatkan Bismillah itu. Barang siapa yang menyelamatkan tulisan Bismillah itu dari tempat yang rendah itu, maka namanya akan ditulis fi a'la illiyin. Illiyin itu namanya pembukuan data-data amal-amal soleh di situ. Jadi, jadi itu kan hanya tulisan ya. Artinya nggak pakai metode harus ngurip nulisnya kan, nggak harus kan, nggak kan? Hanya sekedar tulisan Bismillah saja. Saking mulianya itu ketika terjatuh kepada tempat yang rendah, Allah Ta'ala utus malaikat untuk memayungin. Cuman kita nggak ngeliatin nih. Sampai ada orang yang menyelamatkan Bismillah itu dari tempat yang hina tersebut. Saking mulianya Bismillah ya. Bahkan nanti di hari kiamat itu ketika amal manusia itu ditimbang ya. Tulisnya gini banyak dipanjangin. Ditimbang. Nanti umat yang lain selain umatnya Nabi Muhammad tuh nanya, wahai Nabi, kata umat yang lain ya, gimana sih kok amalnya umatnya Nabi Muhammad itu kok berat gitu timbangannya, padahal mereka kan umurnya sebentar pendek gitu ya. Kita umur panjang-panjang kok nggak begitu berat, nggak begitu bobot gitu ya. Ternyata kata para nabi, mereka menjawab, mereka itu punya rahasia asma Allah, 3 asma. Ketika dia beramal, dia memakai 3 asma itu. 1 Bismillah Allah, 2 Ar-Rahman, 3 Ar-Rahim. Dan barang siapa yang mengamalkan itu ketika beramal, maka amalnya itu bernilai, berbobot. Amalnya itu bobot. Nah, makanya ulama itu sering menganjurkan kalau kebaikan selipin Bismillah. Mau sedekah Bismillahirrahmanirrahim misalnya, mau pakai baju Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya ya semua pekerjaan yang baik kita bacakan Bismillah itu nilainya bobot berat nanti pahalanya, atau dengan bahasa lain ada barokahnya gitu ya. Pekerjaan yang baik ketika diawali dengan Bismillah itu ada barokahnya, saking tingginya karomahnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makanya ya Bismillah itu bagus ya, apalagi sampai kayak tadi ditulis dengan niat betul-betul ingin mendapatkan barokahnya ya. Siangnya puasa misalnya, malamnya tahajud dulu baru tulis sekian. Kan itu betul-betul berhajat namanya. Ingin barokah Bismillah kan? Nah, itu beda lagi. Fadilahnya beda lagi. Gitu. Kemarin nggak nulis lagi. Ya nggak nulis nggak apa-apa. Tahajud itu ngejar baca ayat kursi nambahin. Bahkan saya pernah dengar dari seorang kiai ya, guru saya juga dulu itu pernah cerita tentang ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ya, yang ditulis oleh Raja Sulaiman ke Ratu Bilqis ya. Nah itu kata beliau itu ketika Ratu Bilqis itu ngeliatin surat yang tertulis itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu Ratu Bilqis langsung gemeter itu. Saking karomahnya Bismillahirrahmanirrahim langsung gemeter. Cuman namanya dia ratu ya tetap aja pura-pura tenang, lalu bilang ke anak buahnya gimana ini gitu kan. Hanya dia datang ke Nabi Sulaiman bawa hadiah, sudah kecium itu karena oleh burung hut-hut kan, bahwa dia akan datang mau ngasih hadiah gitu ya, hadiah emas gitu kan, sekian karungnya. Ternyata apa? Ternyata semua benda-benda di Nabi Sulaiman emas semua tuh. Kalah. Mulai tandingin ya, nggak bisa tandingin Nabi Sulaiman. Akhirnya jadi istrinya ya. Jadi istrinya akhirnya. Jadi itu Bismillah itu bagus ya. Diamalkan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Makanya saya sering kalau ke anak itu sering ngomel saya tuh. Kalau pas lagi ulangan di sekolah itu ada soal tuh, kadang ada yang usil tuh ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak boleh sama saya tuh, Bu. Kenapa? Takutnya setelah itu dibuang. Kan beda dengan buku kan. Kalau buku kan biasanya disimpan kalau buku. Tapi kalau kayak kertas ulangan paling dibuang-buang. Kalau saya itu bahkan ujian saya itu yang ada bismillahnya, ada kalim Allah itu enggak saya kasih ke anak itu. Saya bakar itu. Takutnya setelah dikasih disembarangkan. Kalau itu Pak Ustadz nih kan, kalau kenaikan kelas nih saya nih, itu buku-buku paket kan banyak kan, kalau sini kan banyak pelajaran agamanya ya kan, banyak tulisan Arabnya itu kan, kadang saya kasih ke RT misalnya buat dirongsokin itu terus kadang kan yang nggak tahu terus kemana, itu gimana tuh Pak Ustadz? Kalau saya nggak pernah itu, saya bakar. Terus mendingan dibakar aja berarti? Iya. Saya kasih tukang
disimpan. Wah, Nah, apalagi makanya itu. itu kadang-kadang kan kalau sama RT pasti kan dijual lagi pasti kan nama RT itu Iya. jual lagi. Saya nggak pernah kemarin mau dijual, mau dibeli berapa tuh sedikit, cuma dibeli mahal, saya nggak mau. Oh begitu. Saya bakar. Berarti salah dong, selama ini saya kumpul itu kan campur-campur buku kan Iya. banyak, buku paket, buku LKS gitu ya. Jangan kalau Itu kalau satu buku paket. apalagi LKS itu kan ada kadang-kadang ada Al-Qur'an di situ kan. Iya, makanya Banyak itu. Al-Qur'an tuh. Kan banyak setiap tahun itu pasti sekarung Pak Ustadz, pas buku tulis, buku paket, Iya, buku ya, LKS. disimpan aja. Atau kalau enggak dikasih Kemarinnya udah penuh. dikasih orang yang butuh lah, butuh bacaan. Nggak apa-apa. Zaman sekarang orang Nggak pada ada ya? malas baca, saya juga suka Malas malas baca baca, ya. Pak Ustadz. Bukunya Soalnya kalau di HP kan bisa digede-gedein itu enak ya. tulisannya gitu Ringkas ya. apapun ada ya. Oh. Sama saya gitu juga. Kalau kitab ini kadang-kadang saya foto tuh. Kalau harga sempat baca ya, saya foto dulu, lalu saya ngajar. Apalagi di sela-sela ngajar tuh saya baca. Kan lebih enak. Kalau bawa kitab ke sekolah kan kelihatan banget tuh kan. Kelihatan. Pak Ustadz. Bilang mau ngaji lagi di sini. Ngaji. Iya. Sekarang setiap hari Senin tuh